Smart FM. Smart Career. Cari muka selalu dianggap negatif. Tapi ternyata dalam dunia karir, cari muka itu juga kadang-kadang penting ya. Bagaimana kita menunjukkan diri kita, eksistensi diri kita untuk menunjang karir kita. Seperti apa cari muka yang positif? Kita akan membahasnya dalam podcast Smart Career pada kesempatan kali ini. Dan telah hadir bersama kami ada praktisi komunikasi Mas William Dot. Halo Mas. Hai Mas Wem, apa kabar? Baik, gimana kabar? Baik sekali, terima kasih Mas. Semoga sehat juga ya. Ya, sama-sama. Seru nih obrolan kita. Mantap. Tentang cari muka ya. Wah, ini cari muka tanda kutip ya. Soalnya kalau cari muka aja ntar dipikir, wah kita menyebarkan yang negatif nih. Tapi ternyata kalau cari muka yang tanda kutip, justru bagus buat perkembangan karir kita loh. Wah, seperti apa tuh yang positif? Langsung aja saya gali. Siap. Yang positif seperti apa Mas? Yang memiliki nilai plus? Yang punya nilai plus itu, kalau kita cari muka ini kita artikan jangan negatif dulu ya. Kita artikan kalau kita mencapai sesuatu, kita punya prestasi, atau kita lakukan sesuatu yang baik, ada kontribusi positif buat misalnya perusahaan, itu kan sesuatu yang harus dirayakan. Nah, dirayakannya kepada siapa, dengan cara apa, itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Jadi, cari muka yang positif, simpelnya adalah menyampaikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kontribusikan kepada orang-orang yang tepat, yang punya influence dan otoritas, supaya mereka juga melihat apa yang kita lakukan. Karena saya bilang begini, kalau cari muka dalam tanda kutip, kita nggak perlu pusing lah, kita nggak perlu takut orang bilang, wah tukang cari muka, enggak. Kita hidup di negara misalnya ya, ada pemimpin politik, berkampanye, menyampaikan pencapaian, itu cari muka tanda kutip. Di perusahaan ada yang dapat promosi, ada yang enggak. Di tengah masyarakat ada yang menjadi public figure, ada yang enggak. Menyampaikan kesehariannya, sisi lain kehidupannya, kemudian jalan-jalan, traveling gitu ya. Itu semua cari muka tanda kutip, Mas. Jadi ini memang sudah menjadi bagian dari keseharian kita, secara personal maupun profesional, tapi kadang-kadang kita nggak mengakui seolah-olah, gue nggak cari muka, gue mau orangnya santai aja. Tapi diam-diam, sebenarnya kita penting dan kita perlu. Nah, seberapa besar kalau gitu dampaknya ke karir kita kalau kita cari muka yang positif tadi, Mas? Nah, kalau cari muka yang positif, katakanlah gini ya, Mas. Tempat-tempat yang bagus, kursi-kursi yang empuk ya, itu kan jumlahnya terbatas, betul nggak? Kita akui lah, kalau kita boleh memilih, kita dapat kursi yang panas apa kursi yang empuk. Saya rasa 99% kita milih kursi yang empuk. Yang mau masuk, yang mau mengambil kursi itu banyak sekali. Nah, seringkali faktor yang menentukan adalah bagaimana kita memanage reputasi. Memanage dalam tanda kutip muka kita. Apa yang kita lakukan itu tersampaikan secara efektif atau enggak sih? Kepada key decision makers. Kepada yang membuat keputusan siapa yang dapat promosi misalnya. Jadi yang kita lakukan bukan mengontrol hasilnya, tapi dalam prosesnya, oke, kita punya prestasi, kita punya pencapaian, buatlah itu terdengar. Buatlah itu orang lain itu tahu. Dan bagaimana kita memanage, misalnya ada masalah, ya kemudian nanti bagaimana orangnya tidak tahu jadi tahu, dengan medium apa, dengan channel apa, di situ seninya. Oke, ada seninya juga kalau Yes. gitu. Nah, kalau gitu cari muka yang negatif, yang Ya. merugikan orang lain itu yang seperti apa? Yang simple, kita mengklaim apa yang tidak kita lakukan sebagai yang kita punya. Khususnya misalnya kita punya posisi, kita punya anak buah. Mohon maaf, banyak sekali loh pemimpin yang dia tidak mau kerja, dia nggak mau capek, anak buahnya diperes tenaga dan pikirannya, kemudian yang take credit, yang kibarin bendera siapa? Dia. Sedih. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya cari muka tapi menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekan karyanya dia Ya. atau hasil kerjanya itu bagaimana, Mas? Sangat jelek. Itu orang-orang insecure yang melakukan itu. Nah, saya punya satu permenungan gitu ya, Mas ya, bahwa ukuran kita dalam cari muka itu sebenarnya ada dua. Pertama, konsep yang saya sebut sebagai neraca. Jadi kalau neraca itu kan selalu baiknya harus seimbang ya, antara debit, kredit gitu ya kalau di akuntansi ya. Tapi dalam neraca cari muka, networking ya, dalam kita berhubungan dengan orang lain, itu sebenarnya antara giving dan receiving atau taking. Jadi seberapa besar kita memberi dan kita menerima misalnya dari orang lain. Nah, orang-orang biasanya
yang punya reputasi yang baik, yang punya network yang efektif, itu adalah orang-orang yang dia giving-nya lebih banyak, Mas. Jadi dia bantuin orang lebih banyak, dia mengangkat moral orang lain lebih banyak, dia mendukung junior-junior lebih banyak daripada dia didukung. Karena justru dari situ, kualitas leadership seseorang dan integrity-nya itu terbentuk. Nah, konsep kedua adalah enabler. Bagaimana kita menjadi seseorang yang memungkinkan hal baik untuk terjadi dalam hidup orang. Nah, biasanya kalau kita baru lulus sekolah, lulus kuliah ya, Mas Wem dan Smart Listeners, kita tuh cenderung, siapa sih yang bisa bantu saya? Siapa sih yang bisa jadi ordal saya? Siapa sih yang bisa ngangkat karir saya? Itu kita mencari enabler kan. Sementara kalau kita jadi enabler, kita tuh mencari di lingkungan kita, siapa yang bisa saya bantu? Siapa yang bisa saya angkat? Siapa yang bisa saya bikin hidupnya lebih baik? Nggak usah lewat uang, lewat hal kecil, advice, kasih kesempatan, kasih dia panggung, kasih dia coba maju misalnya ya, nggak melulu kita gantian, itu sudah menjadi enabler buat orang. Nah, memulainya seperti apa, Mas? Supaya kita nggak kelihatan overconfidence gitu ya, untuk mempromosikan diri. Nah, ini cara memulainya itu gimana? Ada tipsnya nggak? Menempatkan diri sebagai seseorang yang resourceful, yang mau bantu orang, yang mau ada kebaikan untuk bersama. Jadi, tidak melulu soal gue, saya, aku gitu ya, tapi soal tim. Jadi dalam kita berhubungan dengan orang lain, dalam misalnya bekerja, atau misalnya tugas kuliah gitu ya, untuk teman-teman yang, atau mungkin masih sekolah, bagaimana kehadiran kita bisa membawa dampak buat orang lain. Bagaimana kehadiran kita bikin suasana yang nggak happy jadi cerah. Bagaimana orang yang sedih, kita dengerin dengan tulus, active listening. Kalau emang dia perlu solusi, kita kasih solusi yang konkret. Dan ketika orang merasa terbantu, dia happy sama kita, itu akan menjadi the best marketing tool yang kita nggak perlu minta. Tapi kalau dia mau ngomong yang baik, terserah dia ya. Tapi kita nggak perlu narsis, kita nggak perlu berharap imbalan. Tapi lakukan itu memang dengan orientasi, apa sih yang bisa gue bantu? Instead of, apa sih yang orang lain bisa lakukan untuk saya, misalnya gitu. Dan biasanya kalau di dunia profesional tuh kerasa ya, banget orang-orang yang seperti itu ya. Kita masuk ke ruangan, kelihatan yang ini fake, yang ini selfish, yang ini mementingkan diri sendiri, yang ini orangnya inklusif, yang ini eksklusif, yang ini mau bantu, yang ini kok kayaknya dia nggak peduli ya sama karir, kok dia apa-apa buat orang lain. Ternyata begitu kita cek, wah udah direktur. Jadi udah nggak butuh lah yang gitu-gitu misalnya. Nah, tapi kabar baiknya kualitas baik seperti itu, semua orang bisa punya kan, Mas? Jadi nggak perlu kita nunggu posisi tinggi dulu sebenarnya. Oke, giving tadi juga satu kata yang sangat luar biasa ya, untuk kita bisa dikatakan cari muka yang positif, dan givingnya itu tulus ya, Mas? Betul, betul. Jadi nggak perlu berharap orang lain akan lakukan yang sama. Kita lakukan hal yang baik ya, kita ngasih ke orang. Again, nggak perlu duit ya. Kalau duit mungkin semua orang punya budgeting masing-masing ya. Tapi waktu, tenaga, pikiran, mungkin telinga kita gitu ya, kita dengerin orang. Itu kan menunjukkan kualitas kita sebagai manusia. Dan kita nggak perlu pusing soal imbalannya, karena biar yang di atas yang mengatur. Dan selanjutnya adalah, ketika kita melakukan itu, kita lakukan not for getting something, but because it's the right thing to do. Tiba-tiba langsung naik karirnya gitu ya, dipromosikan gitu ya kalau alhamdulillah begitu. Kan gitu ya. Karena hadiah dari atas gitu ya. Biasanya sih begitu ya. Ya, kita yakini aja lah hal seperti itu. Nah, perbedaannya mungkin Smart Listeners juga ingin tahu ya, carmuk yang positif dengan yang negatif itu seperti apa? Ya, itu biasa tergantung dari intensinya tentu. Carmuk yang negatif biasanya adalah untuk menunjukkan seberapa hebatkah saya dan seberapa burukkah orang lain. Karena harus ada kontras bagi orang itu. Bahwa kalau ada hitam, pasti harus ada putih. Nggak boleh abu-abu. Kalau ada yang bagus, berarti harus ada orang lain yang jelek. Kalau ada yang sukses, berarti orang lain harus gagal. Itu biasa carmuk yang negatif. Tapi kalau yang positif, ayo. Dari satu tim, dari satu lingkungan, satu komunitas, ini bagusnya tuh apa sih? Dan menunjukkan potensi terbaik dari setiap orang. Dan justru orang yang punya reputasi bagus, yang carmuknya positif, itu adalah orang yang pertama bisa melihat hal yang baik dalam diri orang lain. Sebelum mereka even notice ya, Mas ya. Jadi,
dia nggak mementingkan dirinya. Dia lihat, oh yang ini misalnya masih junior. Yang junior itu orang bilang jadi junior tuh susah ya, dapat perlakuan kurang baik dari senior. Kita balik, kita ubah, diangkatlah moralnya misalnya. Nah dari situ orang bisa membangun reputasi atau muka yang positif tanpa dia lakukan. Karena itu sudah jadi bagian yang alami dalam dirinya. Melihat seseorang itu selalu baik ya, dan melihat potensi-potensinya itu juga salah satu Betul. yang ngebangun Kita jadi selalu baik. berprasangka baik. Berprasangka baik. Betul, Mhm. betul. Setuju nih, Iya. luar biasa, keren banget ya. Kayaknya kalau ngebahas tentang cari muka di dunia profesional, Yes. di podcast ini nggak cukup waktunya. Tapi saya lagi megang buku nih, Smart Listeners. Ini judulnya Networking, Seni Nyetor dan Cari Muka untuk Profesional. Tulisan Mas William Endut ya. Nah ini bukunya tentang apa Mas? Yang mungkin lebih detailnya. Simpelnya, buku Networking, Seni Nyetor dan Cari Muka untuk Profesional ini mengatakan bahwa networking itu bukan perkara kita datang ke pesta, kita datang ke acara gitu ya. Tapi ini adalah buku yang membuat kita tersadar bahwa networking ini adalah satu proses yang kontinu, yang berkelanjutan, dan ada impact-nya. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun, nggak perlu dia harus terkenal dulu, dia punya posisi dulu, atau dia harus bagian dari keluarganya siapa, anaknya siapa, nggak perlu. Karena networking itu sejatinya, pada dasarnya adalah bagaimana kita memanage hubungan kita dengan orang lain. Dan ada satu buku yang mendorong kita, ya, adalah satu buku yang mendorong kita untuk jadi manusia yang lebih baik. Karena gini, kadang orang bilang, gimana ya cara melakukan networking yang lebih efektif? Orang fokus pada apa? Metode, teknik, strategi, betul nggak? Buku pada umumnya begitu. Tapi dalam buku ini saya mengatakan, kita jadi manusia yang baik dulu aja. Ya, mungkin smart listeners, kalau yang teman-teman umat muslim-muslimah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita kalau udah berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak perlu mikir soal networking. Networknya pasti bagus. Pasti itu ya. Sesimpel itu buku ini. Kalau kita menularkan energi positif, Ya. yang positif juga datang. Betul. Itu hukum alam nggak sih? Betul. Dan di sini mungkin ada sekitar 13-15 pengalaman yang saya tuliskan, nyata gitu ya. Saya alami ketika saya networking, tapi saya nggak berpikir itu networking. Dan 5-7 tahun kemudian, loh kok ada impact-nya gitu. Oh ternyata ada satu pemahaman gitu ya. Ada satu dalam tanda kutip hukum yang bekerja. Jadi ketika kita melakukan sesuatu karena itu hal yang benar untuk kita lakukan, dan kita punya dimensi lain dalam melihat satu hal, oh ternyata segala hal yang kita lakukan itu terkait. Mungkin nggak sekarang, nggak instan ya, tapi dalam misal di masa mendatang, itu ada impact baiknya, saya harus akui. Jadi selain kebaikan Tuhan, tentu dari hubungan yang strategis yang kita punya sama orang lain, itu yang menghadirkan pengalaman yang saya tuliskan di sini. Wah, jadi penasaran ya smart listeners untuk baca bukunya ya. Networking, Seni Nyetor dan Cari Muka untuk Profesional. Sudah bisa Anda dapatkan di toko buku terdekat, dan kalau smart listeners mau mendapatkan buku ini, kemana Mas? Macam-macam, bisa langsung ke websitenya Yayasan Pustaka Obor Indonesia selaku penerbit, bisa juga di marketplace, nanti langsung di browsing aja judulnya ada banyak. Oke, Gitu. bisa didapatkan di marketplace juga ya, jadi Ya. bisa langsung sampai ke rumah diantar ya. Networking, Seni Nyetor dan Cari Muka untuk Profesional, karya William Dut sudah bisa Anda dapatkan di toko buku dan juga di marketplace terdekat ya Mas ya. Siap, terima kasih. Terima kasih Mas. banyak Mas Sama-sama, William atas Mas Wen. waktunya. Terima kasih. Dan smart listeners, demikian podcast Spark Karir pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa memetik pelajaran yang disampaikan oleh Mas William, bagaimana kita mencari muka yang positif dan juga tulus menebar kebaikan di dunia profesional kita. Anda yang masih penasaran, ingin tahu caranya, baca buku ini ya. Saya William Darmawan, sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.